Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nurul Aziza dengan NIM 201221026. Di sini saya akan menjelaskan bab 9 dari kelompok 1 mengenai belajar sholat dengan bisindo untuk mahasiswa tuli. Sholat merupakan perintah wajib untuk kaum muslim di seluruh dunia tanpa terkecuali. Bahkan sholat merupakan tiang agama serta yang menjadi pembeda antara umat muslim dengan umat lainnya. Dalam pelaksanaan sholat, wajib sekalipun bagi kaum difabel untuk mengikutinya, sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umi Maktum yang merupakan seorang tunanetra pada zaman dahulu. Dalam sebuah agama adanya hak setiap warga untuk melakukan peribadahan keagamaannya masing-masing. Namun jika ada seseorang atau sekelompok yang tidak melakukannya, maka disebut dengan diskriminasi baik berupa fisik ataupun aksesibilitas. Kajian budaya tuli dan bahasa isyarat Indonesia. Eksistensi komunitas tuli kurang begitu familiar di kalangan masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi pendidikan difabel oleh pemerintah dan aktivis difabel kepada masyarakat luas, sehingga menimbulkan kesan stereotip buruk di kalangan orang-orang tuli. Stereotip sendiri mempunyai arti pelabelan suatu kelompok yang merugikan serta menimbulkan ketidakadilan. Terdapat beberapa istilah, yaitu bisu, tuli, tidak bisa mendengar, dan tunarunggu. Namun yang diterima di kalangan masyarakat adalah tuli, karena jika didengar itu terkesan bersahabat dan tidak menyerang. Tetapi ada dua istilah tuli yang dibedakan. Jika huruf T-nya kecil, diartikan sebagai orang yang tidak bisa mendengar. Jika hurufnya besar, diartikan sebagai sekelompok tuli yang menyebarkan bahasa isyarat dan sebuah budaya. Abjad bahasa Indonesia atau Basindo memiliki struktur yang unik dari segi yang menggunakan bahasa oral Indonesia. Namun, Basindo sendiri mempunyai dua struktur utama. Yang pertama, abjad, yang kedua susunan gramatika yang membuat suatu kalimat menjadi unik. Abjad isyarat Basindo dan BSL biasanya menggunakan dua tangan. Sedangkan gramatika adalah susunan tata bahasa pada tiap elemen hingga membentuk suatu kalimat yang utuh. Susunan tata bahasa ini biasanya menggunakan subjek, objek, predikat, kata sifat, dan kata keterangan tempat dan waktu. Dalam struktur ini, bahasa isyarat dan susunan gramatika bahasa Indonesia tentu berbeda dikarenakan cara penyampaiannya yang menggunakan bahasa verbal. Sholat ruksah. Ruksah adalah ketetapan hukum yang menyalahi atau berbeda dari hukum yang ditetapkan secara kuli. Dalam istilah usul disebut dengan azimah. Ruksah lebih bermakna adanya pengecualian dari hukum-hukum yang ditetapkan secara global dan berlaku untuk umum. Visualisasi bacaan sholat menjadi bahasa isyarat untuk tuli. Pada umumnya, orang tuli memiliki kecerdasan visual yang lebih unggul dibanding kecerdasan berbasis audio maupun linguistik, karena metode pembelajaran berbasis visual berefek lebih positif untuk hasil pembelajaran nantinya. Seperti contoh bacaan sholat yang semulanya berbasis audio atau suara, kemudian divisualisasikan dengan bisindo. Pelaksanaan program khusus keagamaan untuk mahasiswa tuli. Inti dari penelitian tindakan adalah penelitian tindakan itu sendiri. Namun sebelum dimulai, detail kegiatan yang akan dilakukan harus melalui proses yang sudah dirancang secara matang terlebih dahulu, serta memperhatikan kajian teori dan observasi lapangan. Semua hasil pembelajaran akan direfleksikan untuk evaluasi setiap siklus yang sudah dilakukan. Refleksi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas siklus ke depan dari hasil evaluasi siklus sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari kelompok 4 yang berjudul Difabel dalam Al-Quran.
Difabel dalam Al-Quran. Pembahasan difabel dalam Al-Quran menjadi hal yang menarik untuk dibahas karena untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan utuh. Dengan alasan yang pertama, adanya label negatif dan mitos-mitos terdahulu. Yang kedua, adanya Al-Quran sebagai kritik sosial terhadap realitas sosial seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 61. Yang ketiga, Al-Quran menjelaskan segala hal yang dibutuhkan manusia, baik itu petunjuk ataupun rahmat. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 89. Konsep difabel dalam Al-Quran. Konsep difabel dalam Al-Quran ini secara tidak langsung dibahas di dalam Al-Quran. Namun ketika di Al-Quran itu menggunakan bahasa kiasan seperti yang tertera di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 46. Al-Quran memandang disabilitas bahwasannya manusia adalah konsep realitas keberagaman atau pluralitas. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam ayat ini menggambarkan asal-usul kesamaan manusia untuk menyatukan seluruh manusia dan keberagaman sebagai alat untuk menghargai dan memahami satu sama lain. Penyebab disabilitas. Yang pertama, disabilitas sebagai bentuk toleransi dan ampunan kepada orang-orang yang melakukan dosa. Yang kedua, disabilitas dipandang sebagai bentuk hukuman. Yang ketiga, disabilitas dipandang sebagai hukuman. Namun hukuman ini dianggap sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap hambanya, bukan melainkan sebagai bentuk murkanya Tuhan kepada hambanya. Yang keempat, disabilitas sebagai akibat dari dosa yang dilakukan oleh orang lain. Sikap terhadap difabel. Yang pertama, mendapatkan rukhsah atau keringanan. Yang kedua, mendapatkan penghargaan atau penghormatan. Yang ketiga, difabel berani berinteraksi. Untuk menghindari difabel, yang pertama, memakan makanan yang sehat untuk tubuh. Yang kedua, tidak meminum minuman beralkohol dan memakan obat-obatan terlarang. Yang ketiga, tidak menikahi saudara terdekat. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.